Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang konsep dan teori. Ya. Konsep dan teori adalah dua kata serupa yang biasanya kita temui di akademis, meskipun beberapa orang cenderung menggunakan dua kata ini secara bergantian. Adalah perbedaan antara konsep dan teori. Definisi: teori adalah konsep biasanya sering ditemui pada abad kedua, skripsi maupun makalah, yang menjelaskan suatu teori konsep yang relevan dengan judul dan diangkat sebagai dasar acuan penelitian. Teori dan konsep juga dapat dikatakan sebagai landasan suatu penelitian. Definisi: menurut dalam filsafat, konsep adalah citra mental yang berhubungan dengan entitas atau kelas entitas tertentu atau fitur-fiturnya yang penting atau menentukan penerapan suatu istilah, berperan dalam penggunaan ada alasan atau bahasa. Dalam kata lain, itu adalah ide-ide abstrak yang mewakili karakteristik dalam dari apa yang diwakili. Menurut para ahli, dari Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konsep merupakan abstrak, entitas mental yang universalitas yang menunjukkan pada kategori atau kelas dalam suatu etnis, kejadian atau hubungan. Pergantian konsep sendiri adalah universalitas di mana mereka bisa diterapkan secara mental untuk setiap ekstensinya. Konsep juga dapat diartikan bahwa pengertian konsep sendirinya adalah universalitas di mana mereka bisa diterapkan secara mental untuk setiap etisnya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, saya akan menyambung materi dari pemaparan Saudara Akram. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena, sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Teori adalah prinsip umum yang kredibel secara ilmiah yang menjelaskan suatu fenomena. Fungsi menjelaskan suatu fenomena adalah fitur dasar dari teori, dan fitur ini membedakan teori dari hipotesis, konsep, dan paradigma. Sebuah teori mungkin bukan seperangkat prinsip yang diterima secara umum atau universal. Misalnya, sintesis evolusi modern adalah teori di mana teori evolusi Darwin telah dikombinasikan dengan genetika untuk menjelaskan proses evolusi. Itulah dapat pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada kami yang membuat video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.